Halo, perkenalkan kami dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi BINUS University. Kali ini kami akan mempersembahkan video seputar akuntansi. Simak video ini baik-baik. Memulai pembahasan, kita harus tahu dulu tentang pengertian dari akuntansi. Akuntansi adalah sistem informasi keuangan yang memberikan banyak wawasan tentang suatu perusahaan, di mana terdapat 3 aktivitas mendasar di dalam akuntansi. Aktivitas ini dilakukan untuk memahami informasi keuangan pada suatu perusahaan. Pertama, identification atau identifikasi, yaitu mengidentifikasi transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Kedua, recording atau pencatatan. Dalam aktivitas ini, kita akan mencatat, mengklasifikasi, dan menyimpulkan dalam bentuk buku besar. Ketiga adalah communication atau komunikasi, di mana kita akan menyiapkan laporan akuntansi berdasarkan transaksi, kemudian menganalisis dan menafsirkannya untuk disajikan kepada users yang memerlukan informasi tersebut. Users adalah pengguna data akuntansi di mana data tersebut akan digunakan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Users dikelompokkan menjadi 2, yaitu internal users dan external users. Internal users adalah pengguna data akuntansi yang berasal dari dalam perusahaan. Contoh dari internal users, pertama finance, kedua marketing, ketiga human resources, dan keempat manajemen. External users adalah pengguna data akuntansi yang berasal dari luar perusahaan. Contoh dari external users, pertama investor, kedua creditors, ketiga lembaga yang mengurus perpajakan atau DJP, Direktorat Jenderal Pajak, keempat badan pengatur, dan kelima serikat pekerja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai building blocks dalam akuntansi. Terdapat 4 hal yang akan kita bahas di dalam building blocks ini. Yuk sekarang kita bahas satu persatu ya teman-teman, dimulai dari yang pertama, yaitu etika dalam pelaporan keuangan. Etika dalam pelaporan keuangan adalah standar yang menilai suatu tindakan dapat dinyatakan benar atau salah dalam hal pelaporan keuangan. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah menganalisis kasus etika dalam masalah keuangan. Pertama, mengenali etika. Menggunakan etika personal untuk mengidentifikasi situasi etika dan masalah. Sebagian bisnis dan profesional organisasi memiliki kode etik yang digunakan sebagai panduan dalam suatu situasi bisnis. Kedua, mengidentifikasi dan menganalisis. Ketiga, mengidentifikasi alternatif, situasi, dan etika elemen utama dan mempertimbangkan dampak dari masalah yang terlibat. Kedua, standar akuntansi. Standar akuntansi merupakan format dan prosedur pembuatan laporan keuangan yang menjadi aturan baku dalam penyajian informasi keuangan dalam suatu kegiatan usaha atau perusahaan. Berikut adalah badan-badan yang akan memastikan bahwa pelaporan keuangan berkualitas tinggi. Pertama, International Accounting Standards Board (IASB) menentukan International Financial Reporting Standards atau Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS). Standar ini digunakan 130 negara. Kedua, Financial Accounting Standards Board (FASB) menentukan Generally Accepted Accounting Principles atau prinsip akuntansi yang diterima secara umum (GAAP). Standar ini digunakan oleh sebagian besar perusahaan di Amerika Serikat. Ketiga, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) merupakan badan yang menyusun standar akuntansi prinsip pengukuran. IFRS pada umumnya menggunakan salah satu dari 2 prinsip pengukuran antara lain, pertama cost principle, historical cost principle atau prinsip biaya historis, merupakan prinsip yang menentukan bahwa perusahaan mencatat aset sesuai biayanya. Hal ini berlaku tidak hanya pada saat aset dibeli, tetapi juga pada saat aset tersebut dipegang. Kedua, fair value principle atau prinsip nilai wajar, merupakan prinsip yang menyatakan bahwa aset dan liabilitas harus dilaporkan pada nilai wajarnya, yaitu harga yang diterima untuk menjual aset atau menyelesaikan liabilitas. Biasanya, prinsip ini digunakan untuk menilai kembali aset atau liabilitas jangka panjang, seperti tanah, gedung, dan investasi saham jangka panjang. Memilih prinsip keuangan. Dalam pemilihan prinsip yang akan diikuti, umumnya berkaitan dengan relevansi, yaitu informasi keuangan mampu membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan. Representasi yang tepat, yaitu bahwa angka dan deskripsi sesuai dengan apa yang benar-benar ada atau terjadi. Dengan kata lain, semuanya faktual. Keempat atau yang terakhir, asumsi. Asumsi ini memberikan dasar untuk proses akuntansi. Terdapat 2 asumsi utama, yaitu 1. Monetary Unit Assumption atau asumsi unit moneter. Asumsi yang mengharuskan perusahaan hanya memasukkan data transaksi yang dapat dinyatakan dalam bentuk uang dalam catatan akuntansi. 2. Economic Entity Assumption atau asumsi entitas ekonomi. Asumsi yang mensyaratkan bahwa aktivitas entitas atau perusahaan dipisahkan dan dibedakan dari aktivitas pemiliknya dan semua entitas ekonomi lainnya. Bentuk entitas tipikal adalah kepemilikan, kemitraan, dan korporasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai The Accounting Equation, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Rumus ini merupakan persamaan dasar dari akuntansi dengan maksud total aset yang dimiliki oleh perusahaan ini bersumber dari liabilitas atau utang dan equity atau modal. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, aset merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk melakukan aktivitas seperti produksi dan penjualan. Kedua, liabilitas atau utang
merupakan klaim terhadap aset perusahaan yaitu utang dan kewajiban yang ada. Ketiga, modal atau ekuitas, merupakan klaim kepemilikan atas total aset perusahaan. Ekuitas sama dengan total aset dikurang total kewajiban. Untuk mengetahui apa yang menjadi milik pemegang saham, kita mengurangi klaim kreditur atau kewajiban dari aset, sehingga sisanya adalah klaim pemegang saham atas aset atau yang disebut sebagai ekuitas. Hal ini sering disebut sebagai ekuitas sisa, yaitu ekuitas yang tersisa setelah klaim kreditur dipenuhi. Ekuitas terdiri dari pertama, modal saham, menjelaskan jumlah yang dibayarkan oleh pemegang saham untuk saham biasa yang mereka beli. Kedua, pendapatan, adalah peningkatan bruto ekuitas yang dihasilkan dari aktivitas bisnis yang dilakukan untuk tujuan memperoleh pendapatan. Pendapatan biasanya menghasilkan peningkatan aset. Ketiga, beban, adalah biaya aset yang dikonsumsi atau layanan yang digunakan dalam proses memperoleh pendapatan. 4. Dividen adalah pembagian uang tunai atau aset lainnya kepada pemegang saham. Itu bukan biaya. Setelah kita memahami persamaan dasar akuntansi, selanjutnya kita akan membahas mengenai analyzing business transaction. Pertama-tama, perlu kita pahami dulu nih mengenai sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sistem pengumpulan dan pemrosesan data transaksi dan mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pengambil keputusan. Di bawah ini merupakan langkah-langkah beserta ilustrasi bagaimana suatu perusahaan setiap periodenya mencatat transaksi hingga menyiapkan laporan keuangan. Dimulai dari membuat jurnal, kemudian posting, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo yang sudah disesuaikan, laporan keuangan, jurnal penutup, hingga neraca saldo setelah jurnal penutup. Kemudian, kita akan membahas mengenai identifikasi transaksi akuntansi. Pasti teman-teman pada dasarnya sudah tahu kan apa itu transaksi, karena hal ini sering dilakukan, tapi tentunya kita akan tetap membahas secara rinci mengenai transaksi. Transaksi atau transaksi bisnis adalah peristiwa ekonomi bisnis yang dicatat oleh akuntan. Transaksi bisa merupakan transaksi eksternal atau internal. Transaksi eksternal melibatkan peristiwa ekonomi antara perusahaan dan beberapa perusahaan luar. Sedangkan transaksi internal adalah peristiwa ekonomi yang terjadi seluruhnya dalam satu perusahaan. Perusahaan juga melakukan banyak aktivitas yang tidak mewakili transaksi bisnis. Contohnya, mempekerjakan karyawan, menanggapi email, berbicara dengan pelanggan, dan menempatkan pesanan barang dagangan. Beberapa dari aktivitas ini dapat mengarah pada transaksi bisnis. Karyawan akan mendapatkan upah, dan pemasok akan mengirimkan barang pesanan. Perusahaan harus menganalisis setiap peristiwa untuk mengetahui apakah hal tersebut mempengaruhi komponen persamaan akuntansi. Jika ya, perusahaan akan mencatat transaksi tersebut. Berikut contoh mengenai transaksi serta analisisnya. Transaksi pertama, investasi oleh pemegang saham. Mr. Lia memutuskan untuk memulai perusahaan pengembangan aplikasi smartphone yang mereka gabungkan sebagai toko online.com. Pada 1 Februari 2021, mereka menginvestasikan 100 juta rupiah tunai dalam bisnis dengan imbalan 100 juta rupiah saham biasa. Saham biasa menunjukkan kepemilikan yang dimiliki Mr. Liam pada PT Digital Media. Pengaruh terhadap persamaan dasar akuntansi adalah di mana pada kas perusahaan akan bertambah sebesar 100 juta rupiah yang berasal dari modal saham sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya adalah transaksi kedua, pembelian peralatan dengan uang tunai. PT Digital Media membeli peralatan komputer seharga 10 juta rupiah tunai. Pengaruh terhadap persamaan dasar akuntansi adalah di mana aset berupa kas berkurang sebesar 10 juta rupiah, tetapi aset berupa peralatan bertambah sebesar 10 juta rupiah. Transaksi ini tidak mempengaruhi liabilitas maupun ekuitas, melainkan hanya komponen aset saja. Walaupun ada pengurangan kas, tetapi ada penambahan pada peralatan, maka nilai saldo pada aset akan tetap sebesar 100 juta rupiah dan pada saldo ekuitas juga tetap sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya adalah transaksi ketiga, pembelian persediaan secara kredit. PT Digital Media membeli headset dan aksesoris komputer lainnya yang diperkirakan akan bertahan beberapa bulan, seharga Rp7.500.000 dari dunia komputer. Solusi Seluler setuju untuk mengizinkan SoftBank membayar tagihan ini pada bulan Oktober. Transaksi ini adalah pembelian di akun atau pembelian kredit. Transaksi ini mempengaruhi aset berupa perlengkapan yang bertambah sebesar Rp7.500.000 dan liabilitas berupa utang dagang bertambah sebesar Rp7.500.000. Jadi, jika ditotalkan, nilai saldo pada aset sebesar Rp107.500.000 dan nilai saldo pada utang dan ekuitas sebesar Rp107.500.000. Selanjutnya adalah transaksi keempat, layanan yang dilakukan untuk uang tunai. PT Digital Media menerima uang tunai Rp3 juta dari pelanggan untuk layanan pengembangan aplikasi yang telah dilakukan. Transaksi ini mewakili aktivitas penghasil pendapatan utama toko online.com. Karena revenue merupakan komponen dari laba ditahan, kemudian laba ditahan merupakan komponen dari ekuitas, sehingga jika revenue ditambahkan, maka akan meningkatkan nilai dari ekuitas. Pada transaksi ini, menyebabkan peningkatan pada kas sebesar Rp3 juta dan pada ekuitas bertambah sebesar Rp3 juta yaitu pendapatan jasa. Jadi, jika ditotalkan, nilai saldo pada aset
sebesar Rp110.500.000 dan nilai saldo pada utang dan ekuitas sebesar Rp110.500.000. Selanjutnya adalah transaksi kelima, pembelian iklan secara kredit. PT Digital Media menerima tagihan sebesar Rp500.000 dari berita pemrograman untuk beriklan di situs webnya tetapi menunda pembayaran sampai nanti. Pengaruh pada persamaan dasar akuntansi adalah pada utang dagang bertambah sebesar Rp500.000 dan ekuitas yang berasal dari beban berkurang sebesar Rp500.000 dalam bentuk beban pengiklanan. Sehingga, jika ditotalkan, nilai saldo pada aset sebesar Rp110.500.000 dan nilai saldo pada utang dan ekuitas sebesar Rp110.500.000. Selanjutnya adalah transaksi keenam, layanan yang dilakukan untuk tunai dan kredit. PT Digital Media menerima pembayaran sebesar Rp5 juta dari pelanggan untuk layanan pengembangan aplikasi yang telah dilakukan. Perusahaan menerima uang tunai sebesar Rp1.500.000 dari pelanggan dan menagih saldo sebesar Rp3.500.000 di akun. Pengaruh pada persamaan dasar akuntansi adalah aset berupa kas bertambah Rp1.500.000 dan aset berupa perlengkapan bertambah sebesar Rp3.500.000. Kemudian, pada ekuitas berupa pendapatan bertambah sebesar Rp5 juta dari layanan. Sehingga jika ditotalkan, nilai saldo pada aset sebesar Rp115.500.000 dan nilai saldo pada utang dan ekuitas sebesar Rp115.500.000. Selanjutnya adalah transaksi ketujuh, pembayaran beban. PT Digital membayar biaya-biaya berikut secara tunai untuk bulan September. Sewa kantor Rp1.400.000, gaji dan upah karyawan Rp1.800.000, dan utilitas Rp800.000. Pengaruh pada persamaan dasar akuntansi adalah aset pada kas berkurang sebesar Rp4 juta dan ekuitas pada beban bertambah Rp1.400.000 dari sewa kantor, Rp1.800.000 dari gaji dan upah karyawan, dan Rp800.000 dari utilitas. Karena nilai saldo expense bertambah, maka akan mengurangi ekuitas. Maka, jika ditotalkan, nilai saldo pada aset sebesar Rp111.500.000 dan nilai saldo pada utang dan ekuitas sebesar Rp111.500.000. Selanjutnya adalah transaksi ke-8, pembayaran utang. PT Digital Media membayar tagihan berita pemrograman Rp500.000 secara tunai. Perusahaan sebelumnya, dalam transaksi kelima, mencatat tagihan sebagai peningkatan utang usaha dan penurunan ekuitas. Pengaruh pada persamaan dasar akuntansi adalah aset pada kas berkurang sebesar Rp500.000 dan liabilitas pada utang dagang berkurang Rp500.000. Sehingga, jika ditotalkan, nilai saldo pada aset sebesar Rp111 juta dan nilai saldo pada utang dan ekuitas sebesar Rp111 juta. Selanjutnya adalah transaksi ke-9, penerimaan kas di rekening. PT Digital Media menerima Rp1.050.000 tunai dari pelanggan yang telah ditagih untuk layanan dalam transaksi ke-6. Pengaruh pada persamaan dasar akuntansi adalah aset pada kas bertambah sebesar Rp1.050.000 dari pelanggan atas tagihan sebelumnya, dan pengaruh lainnya aset pada perlengkapan berkurang sebesar Rp1.050.000. Sehingga, jika ditotalkan, nilai saldo pada aset menjadi sebesar Rp111 juta dan nilai saldo pada utang dan ekuitas sebesar Rp111 juta. Dan yang terakhir adalah transaksi ke-10, dividen. Perusahaan membayar dividen sebesar Rp1.250.000 tunai kepada Mr. Liam, pemegang saham PT Digital Media. Transaksi ini menghasilkan penurunan yang sama dalam aset dan ekuitas. Pengaruh pada persamaan dasar akuntansi adalah aset perusahaan pada kas berkurang sebesar Rp1.250.000 dan ekuitas berupa laba ditahan pada dividen bertambah Rp1.250.000. Perlu diingat bahwa ketika dividen bertambah, maka akan mengurangi laba ditahan, dan ketika laba ditahan berkurang, maka akan mengurangi ekuitas. Sehingga, jika ditotalkan, nilai saldo pada aset perusahaan setelah transaksi pembayaran dividen menjadi sebesar Rp109.750.000 dan nilai saldo pada utang dan ekuitas sebesar Rp109.750.000. Total nilai keduanya harus sama atau balance. Sampailah kita pada pembahasan terakhir, yaitu mengenai financial statements. Perusahaan menyiapkan 5 laporan keuangan atau financial statements dari data akuntansi yang dirangkum. Terdiri atas, pertama, income statement atau laporan laba rugi, merupakan laporan yang menyajikan pendapatan dan pengeluaran dan menghasilkan laba bersih, net income atau rugi bersih, net loss, untuk periode waktu tertentu. Memiliki struktur berikut. 1. Laporan laba rugi mencantumkan pendapatan terlebih dahulu diikuti oleh biaya. 2. Kemudian pernyataan tersebut menunjukkan laba bersih atau rugi bersih. 3. Ketika pendapatan melebihi biaya, menghasilkan laba bersih. 4. Ketika biaya melebihi pendapatan, menghasilkan rugi bersih. 5. Laporan laba rugi tidak termasuk investasi dan transaksi dividen antara pemegang saham dan bisnis dalam mengukur laba bersih. Retained Earnings Statement atau laporan laba ditahan. Laporan yang merangkum mengenai perubahan laba ditahan suatu perusahaan untuk periode waktu tertentu. Memiliki struktur berikut. 1.
Baris pertama, pernyataan menunjukkan jumlah awal laba ditahan. 2. Kemudian ditambahkan dengan laba bersih atau dikurangi dengan kerugian bersih dan dikurangi dividen. 3. Saldo akhir laba ditahan adalah jumlah akhir pada laporan. Ketiga, Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan. Melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada waktu tertentu. Terkadang disebut juga sebagai neraca. Memiliki struktur berikut, mencantumkan aset di bagian atas diikuti dengan ekuitas dan kemudian kewajiban. Total aset harus sama dengan total ekuitas dan kewajiban. Jika ada dua atau lebih kewajiban yang terlibat, cara pencatatan yang lazim ditunjukkan sebagai berikut. Liabilities terdiri dari notes payable sebesar 10.000 euro, accounts payable 63.000, salaries and wages payable 18.000, total liabilities 91.000 euro. Keempat, statement of cash flow atau laporan arus kas. Laporan keuangan yang merangkum informasi tentang arus kas masuk, penerimaan, dan arus keluar pembayaran untuk periode waktu tertentu. Secara rincinya, laporan arus kas melaporkan 1. Efek tunai dari operasi perusahaan selama suatu periode. 2. Aktivitas investasinya. 3. Kegiatan pembiayaannya. 4. Kenaikan atau penurunan bersikas selama periode tersebut. 5. Jumlah uang tunai di akhir periode. Berikut contoh-contoh bentuk laporan keuangan yang telah disebutkan. Pertama, di laporan income statement, ada revenue yang terdiri dari service revenue sebesar 4.700 euro, expense terdiri dari salaries and wages expense sebesar 900 euro, rent expense 600, advertising expense 250, dan utilities expense 200. Semua expense ditotalkan menjadi 1.950 euro. Kemudian, total revenue dikurang dengan total expense dapatlah net income sebesar 2.750 euro. Kedua, laporan retained earnings statement, terdapat retained earnings September pertama sebesar 0, ditambah dengan net income dari laporan income statement sebesar 2.750 euro, hasilnya menjadi 2.750 euro. Kemudian dikurangi dengan dividen sebesar 1.300, dapatlah retained earnings 30 September sebesar 1.450 euro. Ketiga, laporan statement of financial position, pertama-tama menghitung aset yang terdiri dari equipment sebesar 7.000, supplies 1.600, account receivable 1.400, dan cash sebesar 8.050. Total aset menjadi 18.050 euro. Kemudian bagian equity dan liabilities, di equity terdiri dari share capital ordinary 15.000 euro, dan retained earnings yang diambil dari laporan retained earnings statement sebesar 1.450. Total equity menjadi sebesar 16.450. Kemudian di liabilities terdiri dari accounts payable 1.600. Total equity dan total liabilitas ditambah menjadi 18.050 euro. Ingat, di total aset dengan total liabilities and equity haruslah seimbang. Dan yang terakhir adalah laporan statement cash flow. Pertama, ada cash flow from operating activities, yaitu cash receipts from revenues sebesar 3.300 dikurangi dengan cash payments for expense sebesar 1.950. Hasilnya menjadi net cash provided by operating activities sebesar 1.350. Kemudian cash flow from investing activities, terdapat purchase of equipment sebesar 7.000. Lalu cash flow from financing activities, terdapat sale of ordinary shares sebesar 15.000 yang dikurangi dengan payment of cash dividends sebesar 1.300. Hasilnya menjadi 13.700 yang ditambahkan dengan net cash provided by operating activities dan dikurangi dengan purchase of equipment yang mendapatkan hasil net increase in cash sebesar 8.050. Kemudian ditambah dengan cash at the beginning of the period sebesar 0 yang mendapatkan cash at the end of the period sebesar 8.050 euro. Nilai cash at the end of the period ini harus sama dengan cash yang ada di laporan statement of financial position. Kelima, comprehensive income statement merupakan laporan kinerja keuangan yang menyajikan pos penghasilan komprehensif lain yang tidak termasuk dalam penentuan laba bersih pada tahun pertama. Biasanya, laporan ini disiapkan dan disajikan setiap bulan, tribulanan, dan tahunan. Penghasilan komprehensif lain bukan merupakan bagian dari laba rugi bersih, tetapi dianggap cukup penting untuk dilaporkan secara terpisah. Pernyataan ini segera mengikuti laporan laba rugi. Berdasarkan pada alternatif IFRS, IFRS memungkinkan format laporan alternatif di mana informasi yang terkandung dalam laporan laba rugi dan laporan laba rugi komprehensif digabungkan dalam satu laporan disebut sebagai laporan laba rugi komprehensif. Berikut contoh bentuk laporan keuangannya. Terdapat net income sebesar 2.750 euro yang ditambah dengan other comprehensive income sebesar 600, sehingga dapatlah comprehensive income sebesar 3.350 euro. Lalu sekarang kita akan mengisi pertanyaan pilihan ganda. Pertanyaannya adalah, standar dasar akuntansi yang digunakan di sebagian besar negara di dunia adalah A. IFRS, International Financial Reporting Standards, B. GAAP,
Generally Accepted Accounting Principles? Jawabannya adalah A. IFRS, International Financial Reporting Standards. Teman-teman semuanya, tidak terasa kita sudah berada di akhir pembahasan bab 1 mengenai Accounting in Action. Semoga dari materi-materi yang telah disampaikan di video ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan wawasan teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk menonton video-video pembahasan materi lainnya yang dapat dilihat langsung di Instagram Himabinus. Serta diingatkan bagi teman-teman semuanya untuk mengisi link kuesioner yang tertera di caption di bawah ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.